Oke, selamat datang kembali di Tata Kusaya Channel. Di depan saya ini ada mobil harga 9 jutaan yaitu Daihatsu Jebra tahun 90 1300 cc 4 silinder. Nah, mobil ini sangat murah sekali, cocok buat niaga. Yang terpenting untuk karoserinya ini adalah karoseri pintu belakang. Jadi kalau pintu belakang tuh serbaguna ya, bisa cocok untuk bawa orang, bawa barang maupun buat kegiatan lainnya. Yang harganya cuma 9 juta saja, 9 juta bisa nego dikit. Oke, untuk minus yang paling minus di mobil ini adalah di bagian atapnya. Nah, jadi di bagian atapnya ini untuk dempulnya ngelupas seperti ini karena memang mobil ini terbilang outdoor ya. Jadi gak pakai garasi, jadi untuk bagian atapnya tuh pada ngelupas tapi tidak keropos. Untuk tulang-tulang semuanya aman, kemudian untuk depan ini walaupun kusam masih ngaleng ya, masih ngaleng. Dan di sini ada wiper, kita detil-detilnya ada wiper, kemudian ada emblem Daihatsu di sebelah tengahnya seperti ini, seperti khas biasa. Kemudian untuk lampunya yang varian 1300 cc itu udah sipit ya, kiri kanan udah sipit. Kemudian ada lampu sen juga di sebelah pinggirannya sama kayak yang 1000 cc juga sama, yang bawah juga sama kayak Jebra tipe sebelumnya. Oke, kemudian di sebelah bawah sini ada pengkait untuk derekannya. Dan di sebelah tengah ada plat nomor, platnya plat Bandung ya, tahunnya tahun 90, pajaknya op dari 2017. Memang cukup lama untuk pajak opnya, tapi mobil ini mantap sekali, mesinnya sehat. Kemudian untuk di bagian pinggir kita review juga nih. Untuk di bagian pinggiran ini ada bekas antena, kemudian ada spionnya. Ini spionnya sama kayak T110 SS ya, posisinya jadi sejajar dengan pilar dari pintunya. Kemudian handle pintu, kemudian ada di sini ada karet ya. Jadi di tiang kaca ini ada karet. Jadi beda sama carry, karet yang di dalam. Yang kalau yang ini karetnya di luar. Kalau SS carry itu karetnya di bagian dalam. Oke, kemudian untuk pinggirannya ini masih sangat lumayan bagus sekali ya, masih lurus sekali. Kemudian untuk di bagian depannya masih ngaleng, dan ke bagian belakangnya namanya karoseri pasti ada dempul. Tapi overall ini masih cocok untuk digunakan untuk angkut-angkut, kemudian angkut anak sekolah juga mantap. Dan untuk modelnya ini model 2 model kaca. Yang depan itu kacanya ke bawah seperti biasa, dan untuk yang belakang itu kacanya geser semua. Jadi anti panas-panas lah pokoknya, karena kacanya bisa dibuka semua, bisa digeser. Nah, ini untuk di bagian belakangnya. Untuk bagian karoserinya ini karoseri pintu belakang. Cuman saya gak tahu nama karoserinya karena memang gak ada emblemnya juga. Dan bentuknya memang mirip-mirip Bravo, tapi kalau Bravo kan tinggi ya untuk bagian atapnya. Kalau ini terbilang cukup rendah untuk di bagian atapnya. Tapi ya kalau untuk segi fungsional ini mantep banget, apalagi mengingat harganya cuma 9 juta. Nah, di sini yang kelihatan tuh karoseri ini ada lekukan di belakangnya ya, kayak kalau mobil-mobil yang mudah kan lampu ya biasanya, tapi ini enggak, ini menyatu dengan bodi, yaitu buat dari besi. Kemudian untuk bezel dari karet kaca bagian belakangnya itu sangat tipis sekali ya dengan pilarnya. Kemudian sebelah sini ada handle pintu, ada lubang tua kunci. Kemudian untuk lampunya ini pakai lampu Toyota Kijang. Ini lampunya pakai Toyota Kijang kayak Kijang Super ya. Kemudian di tengahnya ini ada penerang plat nomor, dan di bawahnya ada plat nomor. Kemudian untuk pijakan kaki pintu belakangnya ini terbuat dari plat bodes, jadi sangat kuat sekali. Harganya cuma 9 jutaan aja, suratnya lengkap, pajaknya 2017, plat Bandung. Cocoklah buat keluarga kecil Anda ataupun buat niaga, buat kerja. Oke, ini untuk tampilan dari bagian pinggirnya seperti ini. Jadi ada pintu di sebelah kirinya ya, sebelah kiri tengah. Untuk peleknya ini gagah banget, jadi yang membuat mobil ini terlihat kece juga yaitu dari sektor kaki-kakinya. Nah, untuk sektor kaki-kakinya ini menggunakan pelek R13. Jadi peleknya sangat cakep sekali ya. Pelek R13 nih, dan ukuran profil bannya 165/65. Kemudian untuk ketebalan bannya ini sekitar 80%-an. Dan untuk rem depannya ini masih terombol karena ini varian yang 4 speed. Kemudian untuk di bagian sasis ini sasisnya bagus banget, mulus banget. Walaupun ada sedikit kotor-kotor ya, jadi itu tinggal dibersihkan aja. Sasisnya mulus banget dari depan sampai belakang, ini gak ada kropos, gak ada bekas tambalan ataupun bekas patah.
mantep banget pokoknya. Kita lihat detail interiornya mobil harga 9 jutaan dan sekalian review juga. Oke, untuk backlighting untuk harga mobil 9 jutaan masih biasa ya, menggunakan triplek. Kemudian ini pilarnya untuk Zebra kan pilarnya lebih lebar ya karena karetnya di luar. Kemudian untuk emblem-emblem atau cap-capnya ini masih ada nih, cap anti karat, kemudian tekanan ban, ini pedoman-pedomannya itu masih ada. Kemudian di bawahnya ada tuas pembukaan pintu, ada tuas untuk naik turun kaca jendela, kemudian ada tuas kuncinya seperti ini. Sama aja ya seperti pada mobil pada umumnya. Kemudian untuk bagian interior dalamnya terutama jok ini memang ada sobek di bagian jok baris pertama atau jok supirnya, tapi udah bisa disetel nih untuk rebahan joknya. Kemudian udah ada headrestnya juga, jadi gak bakalan pegel kepala atau leher ya kalau saat berkendara. Apalagi yang sebelah kiri udah pakai juga, jadi mantap lah. Kita naik, kemudian untuk di bagian dashboardnya, nah bagian dashboardnya ini masih pada bagus, karena kalau untuk Zebra tuh pasti dashboardnya pada bagus semua. Dan kebetulan ini tahun 90 warnanya warna abu-abu. Kalau yang di bawah tahun 90 itu warnanya coklat. Nih dashboardnya masih pada bagus ya, beda sama carry kan biasanya suka retak, kalau Zebra itu jarang. Kemudian di sebelah bawahnya ada laci, kemudian di sini ada kisi AC, kemudian di bawahnya juga ada laci. Kemudian ini ada tuas hembusan ventilasi, kemudian ada colokan buat rokok ya, lifter. Kemudian ada laci juga di sini. Kemudian di sini ada laci juga nih, banyak lacinya ya. Kemudian untuk instrumen cluster atau speedometernya ini cuman ada kecepatan, rating, aki, kemudian indikator yang lainnya seperti indikator ampere air, ampere bensin itu sama aja ya. Kemudian ini untuk tuas lampu bahaya ya. Kemudian di sebelah samping kiri ada tuas wiper, kemudian sebelah kanan ini ada tuas lampu sen, lampu besar, lampu kecil di sebelah sini ya, kayak mobil pada umumnya lah. Kemudian untuk reservoir dari minyak remnya di sebelah kanan, sama kayak carry, kayak SS juga sama itu di sebelah kanan. Oke, kemudian untuk di bawahnya ada kunci kontak, lubang kunci kontak. Kemudian untuk transmisinya ini masih enak, dan untuk rem tangannya pun ini masih pada jalan, pada normal. Kemudian di tengahnya ada konsol box. Ini konsol box bawaan dari Zebranya. Ada tuas penutupnya ya, ini cuman udah gak ada. Kemudian di sebelah pilar depan, pilar A itu ada pegangan. Kemudian di sini ada spion, di sebagian tengahnya harusnya ada lampu ya. Ini karena udah gak ada lampunya. Kemudian untuk di sebelah kanan ini harusnya ada sun visor atau penghalang panas matahari, tapi udah gak ada. Dan yang uniknya ini untuk kain plafonnya masih ori bawaan dari pabriknya. Jadi masih ori dari tahun 90. Ini masih ori bawaan kain plafonnya, masih bludru. Dan ini di sebelah sini harusnya ada sabuk pengaman, tapi gak ada ya, udah gak ada. Lanjut untuk di baris kedua, ini baris keduanya gak ada door trim atau backlightingnya gak ada, cuman ada tuas pembukaan sama pegangan. Dan untuk buka kacanya seperti biasa ya, untuk yang geser tuh tuas pencet dulu lalu digeser. Dan untuk jok di bagian baris kedua ini memang ada sobek di bagian bawahnya karena memang termakan usia dan juga harganya yang minim, jadi memungkinkan perbaikannya cukup lumayan. Kemudian di sebelah sini ada ini speaker audio ya, mungkin speaker audio saya belum pernah buka-buka. Kemudian untuk lantai-lantai ini masih lumayan utuh. Dan untuk pembukaan kap mesinnya ini tergolong cukup besar ya, nih cukup besar sekali, beda sama carry yang kecil. Zebra ini sekali buka kap mesin itu bahkan orang pun bisa masuk ke dalamnya saking besarnya. Kemudian untuk baris ketiga ini pintunya sangat enak sekali untuk dibuka dan cukup lebar. Namun untuk backlighting atau door trim tutupnya gak ada ya di pintu. Tapi untuk jok-jok semuanya lengkap dan ini semuanya bisa dilipat. Jadi kalaupun misalkan bawa barang ini masih bisa dilipat semua nih. Saya pernah pakai Zebra itu masuk dua motor Mio itu masuk, joknya semuanya dilipat, yang depan, yang tengah dilipat, yang belakang dilipat. Oke, kita tutup dulu dan kita
review untuk mesinnya nih. Untuk mesinnya seperti ini ya. Mesinnya 1300 cc SOHC 16 valve. Kemudian untuk pengapiannya masih pakai Platina. Jadi untuk Zebra itu masih orinya dari pabrik, masih pakai Platina. Dan kemudian untuk sistem pengkabutannya itu masih menggunakan karburator, jadi belum injeksi. Tapi basis mesin ini sama dipergunakan kayak dipergunakan ke Perosa, kemudian Daihatsu Classic, kemudian Taruna juga basis mesinnya sama, Espas juga sama, yang 16 maupun yang 13. Oke, biar lebih enak kita langsung aja dengerin karena ini mesinnya sehat banget. Mesinnya mantap banget. Mesinnya ini nyaris tak terdengar ya bos ya, apalagi kalau misalkan kita lagi jalan. Dan cek kur. Nah ini untuk mesinnya, satu kali starter langsung cek kur ya. Dan suara mesinnya halus sekali, apalagi kalau misalkan didengerin langsung, karena kalau di video kan suka agak jelas. Nih, ini suara mesinnya ya sekilas dari video ini. Nih mesinnya pokoknya mantap nih, mesinnya halus nyaris tak terdengar, makanya saya ambil mobil ini karena memang mesinnya sasisnya bagus. Jadi ketolong lah, walaupun atap banyak yang melupas tapi mesin sama sasis kaki bagus. Dan untuk knalpotnya ini gak ada ngasap sama sekali, gak ada kendala. Malahan ini kalau pagi-pagi nih masih keluar air kayak gini ya. Dalam artian mobil ini masih normal, pagi-pagi pun masih keluar air seperti ini. Oke, kita langsung aja nih geber-geber mesinnya. Untuk digeber-geber pun ini mesinnya gak ada kendala sama sekali, gak ada ngasap sama sekali. Yang artian ini cocok buat kerja maupun buat keluarga. Oke, kita langsung untuk ke indikator. Nih, indikatornya masih pada nyala ya, lampu hazard, kemudian lampu jauh, ampere-ampere juga ini masih pada nyala sebagian. Untuk bagian depannya ini masih pada nyala dari mulai lampu besar kiri kanan, jadi enaklah, cocok untuk dibawa bepergian di malam hari pun. Daripada naik motor mending naik ini. Lampu besar, lampu kecil, kemudian lampu sen juga ini masih pada nyala juga semua, kiri kanan masih pada nyala. Kemudian untuk di bagian belakangnya pun ini masih pada nyala semua, jadi ya cocok buat bepergian, buat keluar kota juga. Daripada naik motor ataupun ambil logistik barang daripada naik motor harga belasan juta, lebih baik pakai ini harga 9 juta. Dan untuk wipernya pun ini masih jalan juga, jadi kalau misalkan hujan itu masih mantap ya, masih mantap. Nah kemudian ini untuk ampere, suhu ampere ini masih pada jalan sebagian. Untuk transmisi ini masih enak juga, rem tangan masih normal juga. Yang pastinya mobil ini siap gas, siap keluar kota dengan harga cuma 9 juta aja. Udah dapat mobil yang suratnya lengkap, minus pajak 2017 sama atap ada yang lupas.